Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Di video ini, saya mewakili kelompok suku bunga akan memaparkan mengenai suku bunga. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Juli Melija, SEMSI. Sebelum memasuki tahap penjelasan, izinkan saya, Aisyah Pramunita dengan NPM 221300078 sebagai moderator memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Aulia Rahman Setepu, NPM 2214000. Perkenalkan, nama saya Halidah Sylvia, NPM 22130012. Perkenalkan, nama saya Ika Syafitri, NPM 22120014. Perkenalkan, nama saya Sabrina Hilis dengan NPM 22130074. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari suku bunga. Secara sederhana, suku bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Teori Karil dan Faril dalam Rezal Wicaksono tahun 2010 mengatakan, suku bunga adalah pembayaran tahunan dari suatu peminjaman dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima setiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. bunga simpanan adalah balas jasa atau harga yang dibayarkan bank kepada nasabah karena jasa mereka atau nasabah yang bersedia menyimpan uangnya di bank. Bunga pinjaman adalah balas jasa atau harga yang sudah ditetapkan oleh bank kepada peminjam karena berhak mendapatkan pinjaman atas kebutuhannya. Di sini saya akan menjelaskan jenis bunga pinjaman. Yang pertama itu ada suku bunga tetap. Suku bunga tetap atau fixed interest rate adalah tingkat bunga yang tetap dan tidak berubah selama jangka waktu pinjaman atau investasi tertentu. Ini berarti bahwa pembayaran bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam atau diterima oleh investor akan tetap pada tingkat yang disepakati sepanjang masa pinjaman atau investasi tersebut. Tidak peduli bagaimana kondisi suku bunga pasar berubah, suku bunga tetap umumnya digunakan dalam produk keuangan seperti hipotek, obligasi, dan sertifikat deposito. Nah, yang kedua ada suku bunga mengambang atau floating. Suku bunga mengambang atau floating interest rate adalah suku bunga yang dapat berubah seiring waktu berdasarkan perubahan dalam indeks atau acuan. Ini berarti bahwa tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam dapat naik atau turun tergantung pada perubahan dalam indeks yang mendasarinya. Beberapa contoh suku bunga mengambang termasuk yang pertama ada suku bunga prime rate, yang kedua ada suku bunga LIBOR atau London Interbank Overnight Rate, yang ketiga ada suku bunga hipotek variable. Nah, yang ketiga ada suku bunga flat. Suku bunga flat adalah suku bunga yang tetap sepanjang masa pinjaman atau investasi. Artinya, jumlah bunga yang harus dibayar tetap sepanjang periode tertentu, tanpa memperhatikan saldo pinjaman atau investasi yang berkurang. Ini berbeda dengan suku bunga yang berbunga, di mana bunga dihitung berdasarkan saldo yang berkurang dari waktu ke waktu. Suku bunga flat sering digunakan dalam pinjaman konsumen seperti peminjam pribadi atau kredit kendaraan, di mana pembayaran bulanan tetap sepanjang masa pinjaman. Yang keempat, ada suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah tingkat bunga yang mencerminkan biaya atau keuntungan aktual dari suatu pinjaman atau investasi setelah mempertimbangkan semua biaya dan komponen lainnya. Untuk menghitung suku bunga efektif, Anda perlu menghitungkan suku bunga nominal, frekuensi pembayaran bunga, dan biaya tambahan seperti administrasi atau biaya lainnya.
yang terkait dengan pinjaman atau investasi tersebut. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang beberapa biaya atau keuntungan sebenarnya yang Anda dapat dari suatu transaksi keuangan. Dan yang kelima, ada suku bunga anuitas. Suku bunga anuitas adalah tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran berkala dengan jumlah yang tetap, seperti pinjaman hipotek atau investasi. Suku bunga anuitas akan mempengaruhi beberapa besar pembayaran anuitas tersebut. Jika suku bunga naik, maka pembayaran anuitas akan lebih tinggi, dan sebaliknya. Ini adalah faktor penting dalam perencanaan keuangan dan keputusan keuangan yang melibatkan anuitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama, bank membutuhkan lebih banyak dana jika permintaan pinjaman tinggi. Kedua, bank menargetkan laba yang lebih besar. Ketiga, kebijakan pemerintah, penetapan tingkat bunga maksimal tidak boleh melebihi batasan yang ditentukan pemerintah. Keempat, kualitas agunan semakin mudah dicairkan, semakin rendah bunga yang diberikan. Kelima, periode simpanan atau pinjaman, jika semakin lama ditabung, semakin tinggi juga bunga yang diberikan. 6. Jenis produk yang Anda pilih, semisal kredit dan kredit rumah memiliki bunga yang berbeda. 7. Reputasi peminjam atau perusahaan, tingkat bunga yang bank berikan tergantung pula pada reputasi peminjam. Yang kedelapan, tingginya persaingan antar bank. 1. Cara menghitung suku bunga flat. Bunga flat dihitung dari jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Rumus perhitungan suku bunga X adalah bunga per bulan sama dengan buka kurung P dikali I dikali D tutup kurung per JB. Keterangan rumus, P merupakan pokok pinjaman, I merupakan bunga atau persen, T merupakan jangka tahun waktu kredit, JB merupakan jumlah bulan dalam tenor kredit. Mari kita buat simulasi pinjaman sederhana agar kita lebih mudah memahami rumus tersebut. Contoh soal, Adi meminjamkan uang sebesar 200 juta rupiah kepada Budi selama 12 bulan. Adi memberikan bunga sebesar 15% setahun kepada Budi. Berapakah angsuran yang akan dibayarkan Budi setiap bulannya? Pertama-tama kita buat diketahui P sama dengan 200 juta rupiah, I sama dengan 15%, T sama dengan 12 bulan. Nah, jadi di sini yang ditanya adalah angsuran per bulannya. Penyelesaian yang pertama cicilan pokok per bulan. Rumusnya adalah P per T sama dengan 200 juta rupiah per 12. Dapatlah hasil sebagai berikut. Yang kedua, perhitungan bunga per bulan. Rumusnya adalah P dikali I per 12. Jadi dimasukkan angkanya sama dengan 200 juta rupiah dikali 15% dibagi 12 sama dengan 2.500.000 rupiah. Yang ketiga, angsuran per bulan. Rumusnya adalah cicilan pokok ditambah bunga. Nah, di sini kita masukkan angka dari cicilan pokoknya yaitu 16.666.666 rupiah ditambah 2.500.000 rupiah sama dengan 19.166.666 rupiah. Jadi, angsuran yang harus dibayarkan Budi setiap bulannya sebesar 19.166.666 rupiah selama 12 bulan hingga lunas. Yang kedua, cara menghitung suku bunga efektif. Suku bunga efektif dihitung berdasarkan pada sisa jumlah pokok pinjaman di setiap bulan bersamaan dengan penyusutan jumlah kredit yang sudah dibayarkan. Rumus perhitungannya adalah SP dikali I dikali 30 per 360. Keterangan rumus, P merupakan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya, I merupakan suku bunga per tahun, 30 merupakan jumlah hari sebulan, dan 360 merupakan. Yang kedua, cara menghitung suku bunga efektif. Suku bunga efektif dihitung berdasarkan pada sisa jumlah pokok pinjaman di setiap bulan
bersamaan dengan penyusutan jumlah kredit yang sudah dibayarkan. Rumus perhitungannya adalah SP dikali I dikali 30/360. Keterangan rumus P merupakan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya, I merupakan suku bunga per tahun, 30 merupakan jumlah hari sebulan, dan 360 merupakan jumlah hari dalam setahun. Contoh soal, Sabrina baru saja membeli rumah dengan pokok pinjaman 80 juta rupiah dengan angsuran 10 bulan dan bunga efektif 8%. Berapakah jumlah angsuran bulanan yang perlu dibayarkan Sabrina setiap bulannya? Nah, diketahui P sama dengan 80 juta rupiah, I sama dengan 8%, T sama dengan 10 bulan. Yang ditanya, total angsuran tiap bulannya. Penyelesaian, nah di sini saya paparkan bagaimana cara Yang ketiga adalah agar suku bunga anuitas. Suku bunga anuitas adalah metode perhitungan bunga yang mengukur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulannya. Rumus suku bunga anuitas adalah P dikali I per 12 per 1 dikurang 1 tambah I per 12 pangkat minus T. Nah, untuk contoh soal suku bunga anuitas adalah misalnya nilai yang akan datang dari sebuah perusahaan adalah 4.641 yang diterima setiap bulannya selama 4 tahun. Semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahunnya. Maka anuitas perusahaan tersebut adalah, untuk menjawabnya itu sangat mudah. Ingat saja, rumus dari anuitas adalah FAN dikali I per 1 tambah I pangkat N dikurang 1. Jangan lupa penggunaan tanda kurung pada setiap angka atau rumus yang sudah ditentukan. Maka A sama dengan 4.641 dikali 10% per 10% ditambah 1 dibagi 1 tambah 10% pangkat 4 dikurang 1. Jika kita perhitungkan semuanya, maka keseluruhannya A adalah 1000. Sekian penjelasan dari kami kelompok suku bunga mengenai suku bunga. Terima kasih. Bye-bye.